Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Cetak biru Tungku Pil. Coba kulihat. Itulah reaksi pertamanya ketika mendengar alat jiwa. Huo Yuhao buru-buru menyerahkan cetak biru yang baru saja digambarnya. Xuan Ziwen tidak perlu bertanya apa yang dibutuhkan Huo Yuhao dari Tungku Pilnya, dia mengerti maksud Huo Yuhao hanya dengan beberapa lirikan. Namun, reaksi pertamanya setelah melihat cetak biru itu adalah menamparkan kepala Huo Yuhao dengan tangannya. "Ayo, kenapa kau memukulku, Guru Xuan?" kata Huo Yuhao dengan sedih. Xuan Ziwen membentak, "Bodoh. Kau pikir kau insinyur jiwa kelas 7? Jangan bilang-bilang kalau kau muridku, karena aku tak tahan malu. Lihat apa yang kau gambar, apa itu? Akan mengejutkan jika kau benar-benar berhasil menempa pil dengan benda ini. Hanya menunggu untuk membuang-buang sumber daya." Huo Yuhao paling mengagumi Xuan Ziwen dalam hal menempa alat jiwa. Xuan Ziwen tidak akan berbicara tanpa memikirkannya, dan dia sangat teliti dalam meneliti alat jiwa. Huo Yuhao buru-buru meminta nasihat dengan rendah hati. "Guru Xuan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang salah dengan cetak biru saya? Bantu saya." Xuan Ziwen mendengus dingin dan berkata, "Sekarang kau mau belajar? Kau tidak pernah mau belajar menempa alat jiwa dengan benar dariku selama bertahun-tahun, dan kau merasa malu sekarang. Kau mengacaukan hal sesederhana ini. HMPH, jangan berpikir kau bisa melakukan ini dengan baik dengan kekuatan spiritualmu itu. Sehebat apapun kekuatan spiritualmu, jika kau tidak memiliki pengalaman yang cukup. Jika kau tidak memiliki teori dan prinsip terbaru, semua itu akan sia-sia. Izinkan aku menjelaskan dua hal untuk menjelaskan mengapa tungkumu tidak berguna. Pertama, izinkan saya bertanya. Bagaimana tungku Anda bisa memastikan khasiat obat herbal tidak hilang? Tidakkah Anda tahu bahwa herbal yang dianggap sebagai harta karun alami akan melepaskan khasiat obatnya setelah digunakan? Bisakah logam menyegel tungku agar khasiat obat ini tidak hilang? Setelah khasiat obat ini hilang, semua yang baik akan lenyap. Apakah Anda menyiapkan tungku yang penuh dengan ampas untuk semua orang? Ini, Huo Yuhao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah penting. Xuan Ziwen melanjutkan, "Kedua, izinkan saya bertanya. Ketika energi asal langit dan bumi dikumpulkan dan dikompresi dalam suatu wilayah tertentu, apa yang akan terjadi ketika alat yang mengkompresinya memiliki batasnya sendiri?" Ini, Huo Yuhao mulai berkeringat. Xuan Ziwen tertawa dingin. "Akan hancur, bahkan kau pun akan hancur. Apa kau tidak tahu berapa banyak energi asal yang terkandung dalam harta karun ini? Kau belum pernah memakannya sebelumnya? Apa kau tidak bisa membayangkannya sama sekali? Apa kau benar-benar berpikir tungku saja sudah cukup? Lelucon, jika kau tidak bisa menyelesaikan dua masalah ini, kau hanya akan membuang-buang sumber daya." Sambil berbicara, dia melemparkan cetak biru itu ke wajah Huo Yuhao sebelum berbalik dan pergi. "Hei, Guru Xuan, jangan pergi. Aku salah. Tolong beri aku nasihat." Xuan Ziwen menunjukkan masalahnya, tetapi bukan solusinya. Terlebih lagi, Huo Yuhao tidak bisa memikirkan cara untuk mengatasi kedua masalah ini. Ia segera mengejar Xuan Ziwen. Meskipun Xuan Ziwen sudah pergi, ia menunjukkan seringai aneh di wajahnya. Ia berpikir dalam hati, "Dasar anak nakal, kali ini kau pasti tertipu, kan? Hehe." Setelah mendengar dari Bei Bei bahwa Huo Yuhao ingin menggunakan harta karun berharga untuk mengolah obat,
ia sudah mengantisipasi akan ada masalah dengan Tungku tersebut. Alasannya sangat sederhana. Ketika Xuan Ziwen berada di Kekaisaran Matahari Bulan, ada seorang insinyur jiwa yang memiliki hubungan dekat dengannya, yang bertanggung jawab mengolah obat-obatan untuk keluarga kekaisaran. Mengapa ada begitu banyak insinyur jiwa di Kekaisaran Matahari Bulan? Itu karena mereka dapat dikultivasikan menggunakan banyak obat. Insinyur jiwa yang tidak berbakat dapat mengonsumsi obat untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Dalam hal ini, Kekaisaran Matahari Bulan memiliki keunggulan mutlak dibandingkan kekaisaran lainnya. Xuan Ziwen juga tidak berbakat dalam hal jiwa bela dirinya, sehingga ia pun menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kultivasinya. Kultivasinya juga telah mencapai 9 cincin berkat bantuan medis. Namun, ia menyadari bahwa obat-obatan disrek tidak dikultivasi sebelum dikonsumsi, meskipun kualitasnya sangat baik. Ini adalah pemborosan obat. Akan tetapi, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia memiliki penelitian penting yang harus dilakukan, dan juga karena dia tidak begitu mahir dalam mengolah pil. Mendengar apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao kali ini, ia pun bergegas. Alasannya sangat sederhana. Tungku yang ia butuhkan haruslah sebuah alat jiwa tingkat tinggi jika harta berharga seperti itu digunakan sebagai bahan untuk mengolah obat. Semakin tinggi kualitas bahannya, semakin tinggi pula persyaratan untuk tungku tersebut. Inilah yang pernah dikatakan oleh insinyur jiwa pembudidaya pil dari Kekaisaran Matahari dan Bulan kepadanya sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu harta apa yang dibawa Huo Yuhao atau kualitasnya, dari penjelasan sederhana Bei Bei, dia bisa menebak bahwa setidaknya tungku kelas 9 dibutuhkan. Mengingat kemampuan Huo Yuhao saat ini, mustahil baginya untuk menghasilkan alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen tahu bahwa cetak biru itu tidak berguna, sedetail atau sebagus apapun gambarnya. Karena Huo Yuhao tidak bisa menyelesaikan masalah yang sangat sederhana, mengompresi energi asal yang dilepaskan. Tampaknya, ledakan adalah satu-satunya hasilnya. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tahu tentang pengalaman Xuan Ziwen? Ia bahkan mengejarnya setelah ditegur. Xuan Ziwen telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kenapa kau mengikutiku? Xuan Ziwen berhenti di jalurnya dan menatap Huo Yuhao dengan dingin. Huo Yuhao buru-buru dan hormat berkata, "Guru Xuan, saya salah. Saya akan lebih giat belajar membuat alat jiwa dari Anda." Ia juga sangat cerdas. Ia tahu bahwa Xuan Ziwen melakukan ini untuknya. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti apa niatnya? Xuan Ziwen mendengus jijik dan menjawab, "Apa aku harus mengajarimu meskipun kau mau belajar? Jiwa bela diri kembar dan es tertinggi. Ayolah, jadilah guru jiwamu." Sambil berbicara, ia berbalik dan pergi. Sosok Huo Yuhao langsung melesat, dan ia menghalangi jalan Xuan Ziwen. Ia tersenyum lebar sambil berkata, "Guru Xuan, saya tahu saya salah. Sekalipun hukuman mati, masih ada waktu untuk bertobat. Guru harus memberi saya kesempatan untuk membuka lembaran baru. Jangan khawatir, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh di bawah bimbingan guru. Di masa depan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi insinyur jiwa kelas 9. Saya tidak akan menyerah lagi. Bagaimana menurut guru?" Xuan Ziwen tampak lebih baik sekarang. Ia mendengus sekali dan berkata, "Begitulah adanya. Mengingat kau tampak lebih tulus hari ini, aku akan setuju dengan berat hati. Namun, ingatlah bahwa aku mendidikmu bukan semata-mata karena aku ingin kau menjadi insinyur jiwa kelas 9. Meskipun insinyur jiwa kelas 9 sangat langka, mereka bukanlah yang paling ekstrim." Huo Yuhao tercengang. "Jadi, apa yang ingin kau lakukan?"
Xuan Ziwen menunjukkan tatapan intens dan penuh gairah di matanya. Ia menatap Huo Yuhao hingga bulu kuduk Yuhao merinding. Sebelum aku mati, kuharap aku bisa mendidik seorang insinyur jiwa kelas 10 dan membantunya mencapai puncak insinyur jiwa. Bakatku terbatas. Aku takkan pernah bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10. Namun, kau jenius. Aku yakin aku bisa. Berusahalah. Kali ini, aku takkan membiarkanmu meninggalkan Sekte Tang begitu saja sebelum kau menjadi insinyur jiwa kelas 9. Apapun komitmenmu, ku ingin kau singkirkan dulu. Ini, Huo Yuhao tiba-tiba berubah muram dan tersenyum pahit pada Xuan Ziwen. Insinyur jiwa kelas 9. Semudah itu, kan? Pertama, aku harus jadi title Douluo. Itu nggak bisa selesai dalam sehari 2 hari. Xuan Ziwen tertawa dingin dan berkata, kau tidak mau? Terserah kau saja, lakukan apapun yang kau mau. Sambil berbicara, ia berjalan santai. Guru Xuan, jangan pergi. Huo Yuhao buru-buru mengejarnya, lalu tertawa getir. Lihat, aku baru punya 8 cincin sekarang. Semudah itukah aku mencapai 9 cincin? Lagi pula, aku masih harus menjadi insinyur jiwa kelas 9. Bukankah persyaratanmu terlalu tinggi? Ya, aku jamin aku akan bekerja keras. Bukankah seharusnya kau mengendurkan tuntutanmu? Bagaimana dengan insinyur jiwa kelas 8? Xuan Ziwen bahkan tidak mempedulikannya. Ia terus berjalan maju seolah tidak mendengar apapun. Huo Yuhao juga tak berdaya sekarang. Ia tahu ia takkan berhasil tanpa bantuan guru Xuan kali ini. Namun, bukankah terlalu ketat untuk melarangnya meninggalkan Sekte Tang sebelum ia menjadi insinyur jiwa kelas 9? Jika ia tidak beruntung, bukankah itu akan memakan waktu 8 hingga 10 tahun? Guru Xuan. Melihat Xuan Ziwen semakin menjauh, Huo Yuhao terus mengejarnya. Ia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah. Aku setuju, tapi aku tidak bisa sepenuhnya meninggalkan sekte ini. Aku akan berusaha untuk tidak meninggalkan kota Shrek. Tapi, jika ada sesuatu yang penting, terutama jika akademi memintanya, aku harus pergi. Xuan Ziwen juga tahu bahwa ia tidak bisa terlalu memaksa Huo Yuhao. Ia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Akademi Shrek sangat mendukung penelitiannya. Dan mereka memiliki hubungan yang baik. Selain itu, Xuan Ziwen juga tahu bahwa Huo Yuhao adalah salah satu anggota Paviliun Dewa Laut. Jika akademi memiliki sesuatu untuknya, Xuan Ziwen tidak mungkin menghentikannya. Setelah mengucapkan kata-katanya, Huo Yuhao menghela napas lega. Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Xuan Ziwen menambahkan, bajingan, jangan pikir aku tidak tahu rencanamu. Kalau kau mencoba memanfaatkan akademi untuk menyelinap, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan meninggalkan Sekte Tang seperti aku meninggalkan Aula Kebajikan Agung. Guru Xuan, apa aku orang seperti itu? Kenapa aku harus menggunakan akademi sebagai alasan untuk menyelinap pergi? Jangan khawatir, aku akan belajar dengan serius. Meskipun Huo Yuhao merasa sedikit bersalah, ia tetap mengatakan yang sebenarnya di dalam hatinya. Ini bukan saatnya untuk menyinggung Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk puas dan berkata, baiklah, ikut aku. Kita harus merancang tungkumu dengan benar. Kita membutuhkan tungku kelas 9 untuk stabilitas. Kelas 9, Huo Yuhao benar-benar terkejut. Xuan Ziwen tertawa dingin dan berkata, kau pikir begitu mudah memurnikan harta karun? Tanpa tungku kelas 9, kau takkan mampu menahan aura benda berharga seperti itu. Kau tak hanya harus menyegelnya, kau juga harus memadatkannya. Semua detail harus dipertimbangkan.
Kau tak boleh gagal. Apa kau benar-benar berpikir kau sedang melakukan eksperimen? Huo Yuhao ingin menjawab, ya. Ia membawa banyak barang bagus kali ini. Meskipun ia tidak bisa melakukan eksperimen dengan bahan yang sama, ia masih bisa memilih bahan yang tidak terlalu mahal. Namun, ia tidak berani mengatakannya. Xuan Ziwen sangat serius. Sebaliknya, dia dengan rendah hati bertanya, Guru Xuan, apa yang harus kita lakukan? Xuan Ziwen berkata sambil berjalan, kita akan menyempurnakan cetak birunya selama beberapa tahun ke depan. Aku punya teman yang ahli dalam budidaya pil, aku pernah mendengarnya menjelaskan cara budidaya pil sebelumnya. Namun, dia tidak membuat tungku kelas 9 saat itu, dia hanya memikirkannya. Kau harus ikut serta dalam desainnya. Meskipun kultivasi dan pengalamanmu kurang, kekuatan spiritualmu cukup kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk melihat beberapa cetak biru yang rumit. Kau akan menjadi asistenku saat aku membuat tungkunya. Ya, melihat ekspresi serius di wajah Xuan Ziwen, Huo Yuhao tersentuh. Ia tahu betapa berharganya bisa mendampingi seorang insinyur jiwa kelas 9 dalam usahanya membuat alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen pasti akan menasihatinya selama proses tersebut. Pengalaman seperti itu akan bermanfaat baginya dalam upayanya untuk menjadi seorang insinyur jiwa kelas 9. Huo Yuhao mengikuti Xuan Ziwen ke laboratoriumnya. Xuan Ziwen selalu sangat cepat dalam melakukan apapun yang diinginkannya, terutama dalam hal peralatan jiwa. Dia mengambil selembar kertas putih dan segera membuat gambar sederhana. Untuk menghasilkan alat jiwa yang kompleks, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat daftar persyaratan. Setelah itu, solusi harus dirancang. Langkah ketiga adalah menciptakan formasi yang diperlukan menggunakan solusi tersebut. Kemudian, formasi-formasi tersebut harus dihubungkan satu sama lain. Selama proses penghubungan ini, penting untuk menyederhanakan berbagai hal tanpa mengorbankan kegunaannya. Langkah terakhir adalah melakukan uji coba mekanis. Setelah kelima langkah ini, formasi inti dapat dikerjakan. Lapisan luar kemudian dibuat berdasarkan hasil formasi inti. Seluruh prosesnya agak rumit. Ketika Huo Yuhao berhasil menciptakan meriam dekomposisi kelas 8. Ia masih jauh dari standar seorang insinyur jiwa kelas 8. Lagi pula, cetak biru yang ia miliki saat itu disediakan oleh Xuan Ziwen. Sambil menggambar cetak biru, Xuan Ziwen bergumam, pertama. Pilihan material. Karena tungku pil kita akan menjadi kelas 9, kita perlu mempertimbangkan material yang akan digunakan. Meskipun penggunaan formasi inti dapat menghasilkan kompresi dan isolasi energi, material yang digunakan harus cukup tangguh dan tahan untuk mengisolasi zat eksternal. Di saat yang sama, material tersebut harus menjadi konduktor panas yang baik. Huo Yuhao berdiri di samping dan mendengarkan Xuan Ziwen dengan serius sambil mengamati cetak biru yang sedang disusun. Semua yang dikatakan adalah untuk kebaikannya. Selama proses penelitian, waktu selalu berlalu sangat cepat. Xuan Ziwen memang seorang insinyur jiwa kelas 9. Baru sehari. Tetapi Huo Yuhao sudah merasa sangat kewalahan, bahkan dengan kekuatan spiritualnya. Ia harus bermeditasi untuk memulihkannya. Namun, Xuan Ziwen masih mengorbankan makan dan tidur demi penelitiannya. Cetak biru yang sedang ia susun sudah seperti setumpuk kertas. Kompleksitas alat jiwa kelas 9 jauh melampaui ekspektasi Huo Yuhao. Alat jiwa kelas 9 ini dibentuk dari beberapa alat jiwa kelas 8. Tidak hanya melibatkan pengetahuan sistem spasial, tetapi juga sistem temporal. Setiap detailnya sangat berbeda dari apa yang telah dipelajari Huo Yuhao sebelumnya. Terlebih lagi,
Dalam proses pembuatan alat jiwa kelas 9, setiap logam langka yang digunakan sangatlah berharga. Sangat sulit untuk mengukir setiap logam tersebut. Tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang besar, tetapi juga perlu menggabungkan kekuatan jiwa dan spiritual. Meskipun kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat besar, formasi inti yang rumit tetap membuatnya takjub. Ia benar-benar kebingungan. Dia tidak mengerti semua yang dibicarakan Xuan Ziwen. Namun, Xuan Ziwen tampak acuh tak acuh. Dia terus mengoceh dan tidak mengulanginya sama sekali, membiarkan Huo Yuhao menyelesaikan semuanya sendiri. Dia hanya sesekali bertanya kepada Huo Yuhao. Jika jawabannya benar, dia akan melanjutkan. Jika salah, dia akan ditegur. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Sebuah prototipe telah dibuat. Xuan Ziwen sudah berada di langkah keempat cetak biru, penyederhanaan dan kombinasi formasi yang dibutuhkan. Kombinasi ini bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan formasi inti. Melalui penyederhanaan ini, mereka berharap formasi inti juga dapat disederhanakan. Hal ini akan mempermudah proses pembuatannya. Tentu saja, ini hanya pernyataan relatif. Alat jiwa kelas 9 masih membutuhkan usaha yang besar untuk ditempa. Peluru stasioner kelas 9 bahkan lebih sulit. Hal ini dikarenakan formasi inti peluru stasioner kelas 9 membutuhkan desain yang sangat detail dan ekstrim, di samping kompleksitasnya, agar dapat menghasilkan kekuatan terbesar saat meledak. Akibatnya, peluru dapat meledak kapan saja selama proses produksi. Yuhao, sebuah suara lembut terdengar dari luar. Huo Yuhao berbalik dan melihat Heketu melambai padanya. Huo Yuhao melirik Xuan Ziwen, yang memberi isyarat agar ia bisa pergi. Tatapannya terpaku pada cetak birunya dari awal hingga akhir. Huo Yuhao berjalan di depan Heketu. Ia merendahkan suaranya. Senior kedua, ada apa? Heketu merendahkan suaranya. Aku datang ke sini untuk menemuimu. Kau dan Guru Xuan sudah di sini selama 3 hari. Waktunya istirahat kalau sudah waktunya istirahat. Kau juga harus mengingatkannya. Ini yang dikatakan kakak kelas 1 kepadaku. Satu hal lagi, jangan lupa kau harus pergi ke Akademi Lusa. Kakak kelas 1 mengirim seseorang untuk mengingatkanmu hari ini. Oh, kenang Huo Yuhao. Ia telah menyetujui permintaan Zhang Lexuan untuk bergabung dengan Kencan Buta Takdir. Di saat yang sama, ia juga harus mendapatkan ijazah kelulusannya. Dia menepuk dahinya dan menjawab, syukurlah kau mengingatkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah benar-benar lupa. Terima kasih. Senior kedua, Heketu tersenyum dan berkata, kita bersaudara. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Apa yang sedang kau dan Guru Xuan teliti? Tungku Pil, jawab Huo Yuhao. Meskipun Bei tidak mengizinkannya berbicara tentang budidaya pil, tidak masalah untuk menyebutkan Tungku Pil. Heketu penasaran. Tungku Pil, untuk apa? Untuk mengolah pil, jawab Huo Yuhao. Guru Xuan ingin membuat Tungku Pil tingkat lanjut. Tujuannya agar pil dapat diolah dan dikonsumsi oleh murid-murid sekte, yang akan mempercepat kultivasi mereka. Mata Heketu berbinar dan ia berkomentar, hebat. Aku jadi cemas setelah melihat semua kultivasimu meningkat pesat. Sejak menjadi petapa jiwa, Heketu merasa kecepatan kultivasinya tertinggal. Bukan karena ia kurang berlatih, melainkan karena jiwa bela dirinya. Heketu adalah seorang master jiwa tipe makanan. Lebih sulit bagi seorang master jiwa tipe makanan untuk berkultivasi di tahap akhir kultivasinya. Dan jauh lebih sulit bagi seorang master jiwa tipe makanan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dibandingkan dengan master jiwa biasa. Namun, dengan obat yang tepat,
hal itu akan jauh lebih mudah. Mengenai hal ini, Heiketu selalu sangat terbuka. Ia juga seorang insinyur jiwa. Kebanyakan insinyur jiwa mengandalkan obat untuk berkembang. Akan sangat bagus baginya untuk memiliki obat-obatan untuk dikonsumsi. Jika kultivasinya tidak cukup tinggi, hal itu akan memengaruhi kemampuannya untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8 atau 9. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Setelah Tungku Pil selesai, kita bisa mencobanya." Heiketu mengangguk dan berkata, "Aku pulang dulu. Beberapa tahun terakhir ini melelahkan. Namun, aku masih merasa bangga ketika melihat alat jiwa diciptakan. Belajarlah dengan baik dari Guru Xuan. Junior kecil, kau jauh lebih berbakat daripada aku. Kau harus berusaha sebaik mungkin." "Tentu saja," Huo Yuhao mengakui. Heiketu pergi, dan Huo Yuhao kembali ke sisi Xuan Ziwen. Ia melanjutkan analisis cetak biru bersama gurunya. Selama beberapa hari terakhir, Xuan Ziwen cukup puas dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak meninggalkan sisinya selama 3 hari terakhir. Lebih lanjut, ia sebenarnya sangat senang di dalam hati. Meskipun ia sering memarahi Huo Yuhao sangat cerdas, bahkan lebih cerdas dari sebelumnya. Mengenai penjelasannya, ia selalu mampu menarik kesimpulan tentang kasus-kasus lain. Terkadang, ia bahkan memberikan saran yang mengejutkan gurunya. Xuan Ziwen cukup senang memiliki murid yang begitu pintar. Namun, ia selalu bersikap galak agar muridnya tidak terlalu sombong. Bakat harus sedikit dikekang agar tidak menjadi sombong. Huo Yuhao memang jauh lebih cerdas daripada sebelumnya. Alasannya sangat sederhana, pengorbanan Wang Qiuer. Wang Qiuer telah memberinya tengkorak takdir. Tengkorak itu tidak hanya meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao, tetapi juga meningkatkan kecerdasannya secara signifikan. Meskipun Huo Yuhao sendiri tidak yakin bagaimana hal itu terjadi. Faktanya, jika bukan karena kecerdasannya yang meningkat pesat, kultivasinya tidak akan tumbuh dengan kecepatan seperti itu. Bahkan meskipun ia mengonsumsi zat-zat paling langka dan menyatu dengan sejumlah besar energi kehidupan. Dalam sekejap mata, 1 hari lagi berlalu. Mudah bagi seseorang untuk melupakan tidur dan makan ketika sedang asyik meneliti. Baru ketika Heiketu datang menemui Huo Yuhao lagi, ia ingat bahwa ia perlu pergi ke akademi. Xuan Ziwen tidak menghentikannya. Lagi pula, ia harus mengambil ijazah kelulusannya. Mereka sudah berada di tahap akhir cetak biru mereka. Dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, ia tidak akan mampu memahami tahap ini. Itu adalah titik di mana tidak ada yang boleh salah. Jika salah, semua materi berharga akan terbuang sia-sia. Setelah keluar dari laboratorium Xuan Ziwen, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan sensasi nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu udara segar yang masuk ke paru-parunya. "Kelas 2, aku pergi dulu. Tolong bantu aku memberitahu kelas 1 bahwa aku akan kembali besok pagi." Di luar cerah, tetapi Huo Yuhao sudah berhari-hari berada di laboratorium. Dia sama sekali tidak mencatat waktu. Heiketu menghentikannya dan bertanya, "Junior kecil, apakah kamu berencana pergi begitu saja?" Huo Yuhao menjawab, "Tentu saja. Apa cara lain?" Heiketu terdiam. "Adik kecil, kakak perempuan tertua bilang kau akan pergi ke kencan buta takdir Dewa Laut. Kau sekarang adalah wajah Sekte Tang. Lihat dirimu, kau belum berganti pakaian sejak kembali. Kau juga belum mandi berhari-hari, dan rambutmu berantakan. Kalau kau pergi seperti ini, dia akan mengirimmu pulang. Pergi dan bereskan sebelum makan. Segarkan diri dulu." Kalau bukan karena pengingat Heiketu,
Huo Yuhao tidak akan menyadari betapa banyak masalahnya saat ini. Dia belum mandi berhari-hari, dan sudah beberapa kali melewatkan makan. Dia terlalu asyik dengan dunia alat jiwa. Dia tampak begitu ceroboh saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa mewakili sekte Tang seperti ini? Wajah Huo Yuhao memerah, dan dia berkata, "Aku akan kembali sekarang." "Terima kasih sudah mengingatkanmu, senior kedua." Heiketu tertawa, "Kau cepat pergi. Kakak senior sudah menyiapkan pakaian untukmu. Pergilah dan wakili sekte Tang. Rekrut lebih banyak murid. Kau harus lebih rapi, mengerti?" "Oh, ya," jawab Huo Yuhao. Hatinya terasa hangat. Kakak kelas 1 begitu sibuk mengurus guru Xiaoya, tapi dia tidak melupakanku. Kepeduliannya membuatku merasa seperti kakak kandungku sendiri.